ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Tama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul duduk bersama di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah. Mudah-mudahan tempat ini mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Yang ada sakit penyakitnya insyaallah diangkat, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia dan hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa rutinan kita di setiap bulannya itu adalah kita mengkaji, kita mendengarkan daripada perjalanan hidup istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita pada malam hari ini berada atau akan kita membaca daripada istri Nabi yang keberapa ibu? Mungkin ada yang ingat sih? Yang ke-9. Istri Nabi yang ke-9. Seperti yang kita sebutkan bahwasanya yang kita baca duluan ini yaitu menurut tertib dinikahinya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi yang ke-9 atau yang ke-9 dinikahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Siti Sofiyah. Namanya Sofiyah. Siti itu bahasa Indonesia dari as-sayyidah. Jadi kita itu ibu-ibu dianjurkan ketika memanggil orang yang lebih mulia jangan hanya memanggil namanya. Jangan hanya memanggil namanya. Kalau kepada orang biasa saja yang jabatannya lebih tinggi, itu macam-macam panggilannya, Pak lah, komandan, bos, macam-macam. Apalagi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan untuk memanggil dengan gelar atau lakop yang mulia, menunjukkan kita menghormati mereka. Kalau untuk Nabi wajib hukumnya. Untuk Nabi hukumnya wajib. Jadi tidak boleh kita manggil Nabi hanya dengan namanya saja.
Allah Subhanahu wa taala itu pernah memarahi beberapa orang yang manggil Nabi itu cuman Muhammad, Muhammad, Muhammad. Wahai Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Itu sama Allah Subhanahu wa taala diturunkan satu ayat di akhir surat Al-Furqan. Apa kata Allah? La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan seperti kalian memanggil sesama kalian. Tidak boleh manggil Nabi Muhammad seperti kita manggil kawan kita yang namanya Muhammad. Itu tidak boleh. Bahkan ketika menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, itu saja kita harus menunjukkan rasa hormat. Tidak boleh atau tidak adab kita sambil tidur-tiduran, sambil buka aurat, misalkan lagi tidak pakai kerudung, lagi keadaan yang tidak pantas, di situ kita manggil-manggil atau baca hadis Nabi Muhammad. Itu nggak pantas. Ulama jangankan manggil Nabi, membaca hadis Nabi saja itu ulama sangat hormat sekali. Diriwayatkan ada seorang alim yang bernama Imam Malik. Malik bin Anas ini adalah pendiri mazhab Al-Malikiyah. Beliau ini tinggal di Madinah. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas itu beliau kalau lagi di jalan ada yang bertanya masalah hadis, pengen dengar hadis Nabi, pengen dengar nasihat Nabi, itu sama beliau bukan dijawab, dikasih tahu hadis Nabi, tapi habis dimarahi itu orang. Diomeli. Kenapa? Kenapa kau bertanya hadis Nabi, aku lagi di jalan? Tidak adab, kata beliau. Nah, jadi semakin kita tinggi adabnya, semakin kita menghormati orang yang pantas untuk dihormati, semakin banyak kita akan mendapatkan keberkahan dari orang tersebut. Itulah pentingnya adab, akhlak. Penting. Imam Malik ini diriwayatkan beliau ini orang alim. Dari luar kota Madinah banyak yang datang untuk mengambil ilmu dari beliau. Setiap yang datang ngetuk pintu itu sama pembantunya dibuka, ditanya mau belajar tentang apa. Kalau ada yang datang mau belajar tentang hukum syariat halal haram, langsung dibuka, langsung menemui Imam Malik. Kalau ada yang belajar mau bertanya tentang hukum, minta fatwa, langsung dijawab sama Imam Malik. Tapi kalau yang datang ini dia ingin mendengarkan hadis Nabi, itu sama Imam Malik tidak langsung dibuka pintunya. Apa yang Imam Malik lakukan? Imam Malik mandi dulu, pembantunya menyiapkan satu tempat yang khusus, yang mana tempat itu tidak diduduki oleh Imam Malik kecuali untuk meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik sudah rapi, baru tamu tadi suruh masuk, diriwayatkanlah hadis Nabi besar Muhammad. Nah ini bagaimana orang dulu itu menghormati apa yang pantas untuk dihormati. Bahkan Imam Malik sendiri, beliau pernah suatu hari lagi meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Itu tiba-tiba Imam Malik mukanya memerah. Mukanya merah kayak menahan rasa sakit. Selesai beliau meriwayatkan puluhan hadis, muridnya ada yang bertanya, guru kenapa tadi pas lagi ngeriwayatkan hadis muka guru berubah merah? Ternyata diangkat kakinya Imam Malik, itu kaki sudah bengkak. Kenapa bengkak kakinya? Habis dipatuk atau disengat, dipatuk oleh apa? Oleh kalajengking. Berkali-kali kalajengking menggigit, mematuk Imam Malik tidak gerak. Ditahan rasa sakitnya, ini bukan semut bu, kalajengking. Kenapa ditahan? Karena beliau menghormati hadis Nabi. Aku tidak mau memutus hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, jadi semakin kita menghormati orang yang pantas untuk dihormati, semakin kita mendapatkan keberkahan dari orang tersebut. Tentunya semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi biasakan, jangan manggil orang-orang yang mulia dengan namanya saja. Allah larang untuk manggil nama Nabi Muhammad dengan langsung nama Muhammad. Allah sendiri saja di dalam Al-Quran itu tidak pernah manggil Nabi Muhammad dengan namanya Muhammad. Ibu-ibu silahkan cek Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu tidak ada di Al-Quran Allah manggil Nabi Muhammad dengan kata-kata ya Muhammad, wahai Muhammad. Itu tidak ada. Dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, Allah ketika mau manggil Nabi Muhammad, pasti Allah sebutkan, wahai utusanku, ya ayyuhar rasul. Wahai nabiku, ya ayyuhan nabi. Atau Allah panggil Nabi Muhammad dengan sifat-sifat yang disukai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah saja itu menghormati, mengagungkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita, ya jelas wajib hukumnya kita untuk menghormati Nabi Muhammad SAW, dan termasuk tanda menghormati Nabi, kita menghormati orang-orang yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad, salah satunya istri-istri Nabi. Nah, jadi biasakan kita kalau manggil istri Nabi dengan kata-kata Sayyidah atau Siti. Sayyidah itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya Siti. Tidak tahu itu bahasa dari mana, cuman yang kita tahu itu. Nah, jadi jangan manggil Khadijah, istri Nabi Khadijah, istri Nabi Aisyah. Tidak haram ibu, tidak haram, cuman kurang afdol. Yang afdol kita panggil dengan Sayyidah, kita panggil dengan Siti, baru sebutkan namanya Sayyidah Sofiyah. Karena mereka ini perempuan-perempuan pilihan, untuk makhluk pilihan manusia yang paling sempurna, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah kita sebutkan di awal kajian kita, kenapa kita memilih untuk mendengar biografi istri-istri Nabi? Karena istri Nabi ini adalah perempuan-perempuan pilihan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan satu perempuan untuk mendekati atau jadi istri Nabi kecuali perempuan tersebut perempuan yang salihah, perempuan yang takwa, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah di malam hari ini kita akan membaca daripada istri Nabi yang ke-9, yaitu yang bernama Sayyidah Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Beliau ini dari bangsa Yahudi. Nah, jadi satu-satunya istri Nabi, dari istri Nabi yang 11, ini satu-satunya yang cuman bukan dari bangsa Arab. 10 yang lain itu dari bangsa Arab semua, dari Quraisy. Ada yang sepupu Nabi, ada yang hubungannya agak jauh dari Nabi, tapi sama-sama dari Quraisy. Siti Sofiyah bukan. Siti Sofiyah satu-satunya istri Nabi yang dari bangsa Yahudi. Kenapa bisa nikah dengan Nabi? Ceritanya, jadi istri Nabi Sofiyah ini, beliau punyai ayah yang bernama Huyai. Ayahnya ini musuh besar Nabi, pemimpin daripada kabilah Yahudi yang bernama kabilah Nadir. Nah, jadi ketika Nabi hijrah ke kota Madinah tuh, di Madinah tuh ada 3 kabilah Yahudi yang sangat besar. Salah satunya kabilah ini, istri Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Sofiyah, yang bernama Sofiyah, istri Nabi. Ayahnya musuhi Nabi, ngajak umatnya, ngajak pasukannya untuk memerangi Nabi. Akhirnya kalah, diusir sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diusir ayahnya, keluar dari kota Madinah,
pindah ke kota Khaybar. Ada namanya di Jazirah Arab itu kota Khaybar. Dulu itu kota Khaybar markas terbesar umat Yahudi di Jazirah Arab. Jadi ibu-ibu harus tahu itu. Yahudi itu dulu banyak di Jazirah Arab. Umat Yahudi. Sekarang alhamdulillah dari zaman dulu, zaman Sayyidina Umar udah diusir semua. Di mana markas terbesar Yahudi? Markas terbesar Yahudi di Jazirah Arab adalah di kota Khaybar. Kota Khaybar. Sekarang ini kota Khaybar masuk negara Saudi Arabia. Dulu bukan, sekarang masuk. Akhirnya ayah Siti Sofiyah ketika kalah dan diusir sama Nabi dari Madinah, pindah ke kota Khaybar. Sampai di kota Khaybar dia jadi orang yang memanas-manasi Yahudi lain untuk memerangi Nabi, diperangi lagi sama Nabi besar Muhammad SAW, kalahlah di Khaybar dan terbunuh. Uyai kalah, semua banyak yang mati, dan perempuan-perempuan banyak yang ditawan oleh pasukan muslimin. Nah, jadi kalau ibu ingat, Siti Sofia ini sama dengan kasusnya seperti Siti Juwairiyah. Bulan kemarin kita bahas Siti Juwairiyah, tawanan perang juga. Nah, Siti Sofia juga begitu, tawanan perang, ditawan sama Nabi besar Muhammad SAW. Siti Sofia ini kebetulan jatuh pada bagian sahabat Nabi, bukan ke Nabi. Akhirnya ketika sahabat Nabi tahu ini adalah putri dari pemimpin kabilah Yahudi, maka ini jatah, kata beliau, kalau tidak salah jatuh kepada Hasan bin Thabit, ini khusus untuk Nabi. Karena ini putri pemimpin, berarti yang berhak memilikinya adalah pemimpin. Diberikanlah Safiyah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, ketika sampai ke tangan Nabi, ditawari Islam sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Sofiyah setuju untuk masuk Islam, akhirnya dimerdekakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijadikanlah merdekanya itu mahar untuk nikah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Siti Sofiyah. Nah, jadi sebab nikahnya dengan Nabi, kenapa? Karena di tawanan perang, kemudian ditawari masuk Islam. Islam itu tidak suka membunuh. Jadi jangan kita dengar, oh Nabi ini demen jihad, Nabi ini demen perang, oh berarti Nabi ini demen bunuh orang. Tidak. Nabi itu puluhan kali beliau berjihad di jalan Allah, tapi yang Nabi bunuh cuma satu orang. Jadi Nabi itu ketika jihad di jalan Allah berperang, beliau tidak membunuh. Yang beliau bunuh dari 27 peperangan yang diikuti oleh Nabi besar Muhammad SAW, hanya satu orang yang beliau bunuh. Dan itu pun beliau bunuh tidak dengan sengaja atau tidak dengan serius. Ada namanya orang musyrik Mekah yang bernama Sofwan kalau tidak salah. Ini Sofwan ketika Nabi di Mekah orang yang paling kejam mengganggu Nabi. Akhirnya Nabi ucapkan, wahai Sofwan, nanti kata Nabi, kau ini akan mati di tanganku. Kata Nabi. Nabi udah tahu takdirnya. Jadi kata Nabi, kau akan mati di tangan. Akhirnya ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, terjadi peperangan Badar. Ini Sofwan ikut keluar untuk melawan pasukan muslimin. Tapi dia udah takut nih. Karena dia udah mendengar ucapan Nabi bahwasanya Nabi akan membunuhnya. Betul. Di dalam peperangan Badar, Nabi melempar satu tombak dan tombak ini terkena sedikit ke pipinya Sofwan. Terimbis cuma. Terimbis bahasa Palembang. Dikit. Tidak melukai, tidak sampai tembus, cuma terimbis dikit. Sofwan seger masih. Cuman karena terkena terimbis ini, jadi takutnya ini Sofwan, sampai dia pulang ke Mekah sakit parah dan mati dari luka tersebut.
Nah, jadi matinya pun bukan langsung ditusuk sama Nabi, mati di tempat, tidak. Matinya itu kena terimbis sedikit tombak, akhirnya karena dia takut. Mereka itu kenapa takut? Karena mereka tahu Muhammad tidak pernah bohong. Jadi ketika Nabi Muhammad mengatakan akan membunuhnya, dia yakin dia akan mati dari tombak itu, mati betulan akhirnya. Nauzubillah min dzalik. Cuman itu satu orang yang dibunuh oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya tidak ada yang dibunuh oleh Nabi. Nabi lebih suka menawan. Oh, Nabi suka berarti Habib punya budak banyak. Nabi suka punya pembantu banyak. Bukan, Bu. Nabi itu ketika menawan, menjadikan mereka tawanan, tujuan Nabi adalah satu. Untuk mereka mendengarkan ajaran Islam. Untuk mereka bergaul dengan sahabat dan sahabiyah. Sehingga yang tadinya mereka mengira Islam itu begini, ketika mereka dengar langsung, oh ternyata Islam itu agama yang mulia. Dengan otomatis mereka akan masuk ke agama Islam. Itu tujuan Nabi menawan mereka. Jadi bukan Nabi menawan tawanan perang itu untuk memperbanyak budak hamba sahaya beliau, bukan. Tapi tujuan Nabi biar mereka tidak terbunuh. Ketika mereka tidak terbunuh, mereka jadi tawanan. Ketika mereka jadi tawanan, mereka akan mendengar Islam, mendengar Al-Quran, sehingga mereka tertarik untuk masuk agama Islam. Di pihak lain, sahabat-sahabat Nabi yang menjadi tuan atau majikan dari tawanan-tawanan perang, Nabi anjurkan berkali-kali, berulang-ulang, bukan di satu tempat. Nabi anjurkan mereka untuk memerdekakan budak mereka. Nabi kasih tahu hadis, kata Nabi, yang merdekakan budak, maka seperti dia memerdekakan dirinya dari api neraka. Artinya kata Nabi, yang merdekakan budak udah tidak masuk neraka. Kenapa? Seperti dia udah menebus dirinya dari api neraka. Itu hadisnya. Jadi banyak anjuran-anjuran dari Nabi untuk memerdekakan budak hamba sahaya. Bahkan di dalam syariat Islam banyak hukum-hukum yang kalau orang melakukan satu kesalahan, sanksinya merdekakan budak hamba sahaya. Contoh, orang yang sumpah, kemudian dia langgar sumpahnya, salah satu hukumnya, kafarahnya, agar sumpahnya tadi bisa dia tebus, dia merdekakan budaknya. Begitu. Jadi banyak ibu-ibu hukum-hukum di Al-Quran, sanksi-sanksi untuk orang yang melanggar ini, yang melanggar ini, yang melanggar ini, hukumannya pasti yang pertama adalah merdekakan budak. Jadi tujuan Nabi apa? Biar banyak budak hamba sahaya yang merdeka, yang mana mereka sudah mendengar agama Islam, sehingga mereka otomatis akan dengan sendirinya masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan Nabi. Makanya ibu-ibu, kalau kita baca sejarah Nabi, ibu-ibu lihat sejarah Nabi, Nabi itu tiap mau perang, pasti Nabi sembunyikan tujuannya kemana. Nabi mau nyerang daerah sana misalkan, itu Nabi sembunyikan. Tidak ada yang tahu dari sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Bukan Nabi takut, bukan Nabi pengecut, bukan Nabi tidak mau mereka siap-siap, Nabi takut, bukan. Tapi sengaja Nabi sembunyikan tujuan beliau untuk menyerang satu kelompok agar kelompok tersebut tidak siap-siap untuk melawan, sehingga ketika mereka melihat Nabi Muhammad di depan mata mereka dengan pasukan, mereka akan menyerah, pasrah. Tidak terjadilah pertumpahan darah di situ. Itu tujuan Nabi. Jadi kita lihat 27 peperangan Nabi kurang lebih itu semua Nabi tutupi. Termasuk strategi perang Nabi. Jadi Nabi misalkan mau ke arah timur, mau memerangi kelompok di arah timur. Ketika keluar dari Madinah, Nabi ke arah barat. Sehingga mata-mata nggak ada yang tahu tuh. Nabi ke arah barat 1 hari 1 malam berjalan, baru muter balik ke arah timur. Gitu. Jadi tidak ada yang tahu tujuan Nabi mau kemana. Bukan Nabi takut, bukan Nabi pengecut, bukan Nabi tidak mau, tidak siap dihadapi oleh pasukan yang sudah siap, tapi tujuan Nabi kata ulama satu. Sengaja Nabi ingin mereka tidak siap, sehingga mereka tidak ada kemauan, semangat untuk melawan, jadi mereka pasrah sama Nabi.
Ketika mereka pasrah, ada dua pilihannya. Bukan langsung tidak jadi tawanan. Ketika mereka pasrah, imma pilihan pertama mereka masuk Islam, atau kalau mereka tidak mau masuk Islam, mereka bernaung di daulah Islam, bayar pajak. Nyawa mereka terselamatkan. Nabi pengen mereka dekat dulu dengan Islam. Ketika mereka di bawah naungan Islam, bayar pajak, pasti mereka akan bolak-balik ke Madinah. Ketika mereka kontang-ganting bolak-balik ke Madinah, mereka akan ketemu dengan orang-orang muslimah. Mereka akan bergaul, cerita, dengar, akhirnya tertariklah untuk masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan dikira Nabi itu jihad, beliau haus darah, beliau suka pertumpahan darah. Tidak, Nabi paling tidak suka dengan namanya pertumpahan darah. Oleh karena itu, dua istri Nabi itu jadi tawanan perang Nabi, dan Nabi lihat maslahat ini aku menikahinya, dinikahi sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya yang kemarin kita dengar, Siti Juwairiyah ketika dinikahi sama Nabi, akhirnya semua dari keluarga Siti Juwairiyah yang menjadi budak hamba sahaya dimerdekakan secara gratis oleh sahabat-sahabat Nabi. Kata mereka, masa ipar keluarga Nabi jadi budak kita, jadi hamba sahaya kita. Mereka merdeka dan semua masuk Islam. 200 lebih kepala keluarga yang dimerdekakan dan semuanya masuk Islam. Itu hikmah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Sofia juga begitu. Karena ini putri dari pemimpin kabilah, akhirnya dinikahi sama Nabi, dimerdekakan, dan maharnya yaitu merdekanya Siti Sofia. Siti Sofia ini diriwayatkan orangnya cantik. Semua istri Nabi cantik, cuma Siti Sofia cantik. Akhirnya ketika Nabi pertama kali nikah dengan Siti Sofia, itu banyak yang cemburu dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa perempuan, ya kan, cemburu. Akhirnya Sayyidah Aisyah cemburu, Sayyidah Hafsah cemburu, sampailah omongan-omongan yang tidak mengenakkan untuk Siti Sofia sampai kepada Siti Sofia. Ada omongan itu Yahudi, ada omongan itu Yahudi. Akhirnya Siti Sofia melapornya ke Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kalau ada yang ganggu kamu, jawab. Bagaimana kalian bisa lebih baik dariku? Wa zauji Muhammad wa abi Harun wa ammi Musa. Kata Nabi, kalau ada yang ganggu tentang keturunanmu, ada yang mengkritiki atau yang mengganggu dari nasabmu, jawab, kata Nabi. Bagaimana kalian bisa lebih mulia dari aku? Suamiku adalah Muhammad, Nabi akhir zaman. Ayahku adalah Harun. Jadi beliau ini keturunan Nabi Harun. Siti Sofia keturunan Nabi Harun. Ayahku adalah Harun, dan pamanku, maksudnya bukan ayah langsung, kakek nenek moyang, dan pamanku adalah Musa, Nabi Musa alaihi assalam. Karena Nabi Harun dan Nabi Musa kakak adik. Diriwayatkan kandung, ada yang riwayat mengatakan sepupu. Nabi Musa dan Nabi Harun sepupu. Nah, jadi kata Nabi, jawab bahwasanya kau memiliki nasab yang mulia. Pamannya adalah Musa alaihi salam, dan ayahnya, kakeknya adalah Harun alaihi assalam. Jadi dibela sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah Siti Sofia binti Huyai bin Akhtab. Beliau adalah perempuan yang melihat atau yang menyaksikan langsung bagaimana Nabi menghormati wanita. Itu Siti Sofia. Bagaimana ceritanya? Diriwayatkan pernah suatu hari Siti Sofia sama Nabi ingin naik onta. Siti Sofia lagi mau naik onta. Onta itu tinggi, Bu. Kita kalau lihat onta di Arab sana, tidak mungkin naik onta tanpa tangga. Onta tinggi. Walaupun dia sudah nunduk, perlu kita pijakan untuk naik ke atas onta. Waktu itu Siti Sofia tangganya belum siap. Dia mau nunggangi onta. Akhirnya Nabi jadikan paha Nabi sebagai pijakan untuk Siti Sofia. Nabi duduk,
Nabi jadikan paha Nabi diinjak oleh Siti Sofia untuk apa? Untuk dia naik ke onta tersebut. Nah, ini contoh bagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan wanita. Jadi tidak perlu ibu-ibu ya kita dengar omongan dari orang luar, kita dengar omongan dari orang yang selain Islam, dari bukan agama Islam, bukan Muslim dia, dengar omongannya menghormati wanita, tidak perlu. Kita punya Nabi yang sangat menghormati wanita. Kita punya Nabi yang selalu mewanti-wanti kaum laki-laki untuk menghormati istri-istri mereka. Bagaimana tidak? Nabi katakan ketika ada satu sahabat datang, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling pantas untuk aku bakti kepadanya?" Apa jawab Nabi? Ummuka, ibumu. Ini Nabi menghormati wanita. Siapa lagi ya Rasulullah? Seterusnya, ibumu. Nomor 2, ibumu lagi. Siapa lagi ya Rasulullah? Yang ketiga, ibumu. Sampai 3 kali Nabi jawab ibumu, ibumu, ibu. Yang keempat baru bapakmu. Jadi anak itu sudah diajari sama Nabi dari kecil untuk menghormati ibunya sebelum dia menghormati dan menghargai istrinya. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Kata Nabi, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu kata Nabi. Nah, jadi anak dari kecil sudah diajari oleh Nabi untuk menghormati wanita, yaitu ibunya dulu pertama. Dewasa dia, waktunya menikah dia. Ada lagi nasihat dari Nabi besar Muhammad SAW. Macam-macam. Kata Nabi, hati-hati. Kalian itu nikah jadi halal dengan istri kalian berkat sumpah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian khianati nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wasiat terakhir ketika beliau mau meninggal adalah masalah wanita perempuan. Kata Nabi, wahai laki-laki, hati-hati. Pinter-pinter menghadapi perempuan. Pinter. Harus kalian menghormati wanita. Ittaqullah fin nisa. Oh banyak Bu, kalau kita mau baca hadis-hadis tentang bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW menghormati dan menjunjung wanita. Jadi bukan, oh wanita di Islam ini susah. Kenapa? Tidak boleh kerja, kata siapa? Oh wanita tidak boleh buka aurat. Itu bukan menindas. Tapi semua itu adalah gambaran untuk menghormati wanita. Warisan, kenapa Ustaz Habib warisan itu wanita setengah dari laki-laki? Ibu, kalau ibu wanita dapat warisan, itu setengah buat ibu semua. Tapi kalau laki-laki dapat warisan 2 kali lipat dari ibu, tapi dia harus bagi-bagi kemana-mana. Ibu pun dapat dari laki ibu. Kan gitu. Ketika wanita, ibu dapat warisan, murni setengah itu punya ibu. Tapi kalau laki-laki dapat warisan 2 kali lipat, betul dalam Al-Quran, warisan laki-laki 2 kali lipat, dia dapat jatah dari wanita. Tapi lihat dong, tanggung jawab laki-laki itu uangnya harus kemana saja. Dia punya istri, dia punya anak, dia punya. Sedangkan ibu, perempuan ketika dapat warisan, murni untuk ibu. Ibu tidak wajib menafkahi anak ibu. Ibu tidak wajib, tidak ada ceritanya istri wajib menafkahi lakinya. Kan begitu. Nah, jadi semua ada solusinya atau ada jalan keluarnya dari syariat Islam. Yang penting kita jangan tertipu dengan ocehan, dengan omongan dari luar Islam. Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita seperti berapa bulan terakhir kemarin ada satu kiai yang alasannya ingin menjunjung wanita sehingga dijadikan wanita sholatnya boleh di barisan bagian depan. Itu bukan menghormati wanita, Bu. Itu menghina wanita. Bukan menghormati wanita. Oh, wanita itu tertindas selama ini, maka saya bolehkan wanita untuk sholat di sop di barisan bagian depan. Itu bohong. Itu alasan bohong. Karena kalau memang sholat di barisan bagian depan itu menghormati wanita, pasti sudah diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa kata Nabi? Kata Nabi, sebaik-baiknya barisan untuk wanita adalah yang paling akhir. Sebaik-baiknya barisan untuk laki-laki adalah yang paling depan. Karena Nabi ingin menjaga kehormatan wanita. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau tidak segan, beliau tidak malu
untuk menjadikan pahanya diinjak oleh Siti Sofiyah untuk Siti Sofiyah menunggangi onta yang ada di depannya. Bahkan Siti Sofiyah pernah sekali datang ke masjid untuk menemui Nabi besar Muhammad SAW ketika Nabi lagi iktikaf. Pas mau pulang diantar sama Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita kira oh Nabi utusan Allah, makhluk yang paling mulia, raja dari semua raja. Oh itu sama istrinya mungkin keras, mungkin Nabi lembut. Ketika Siti Aisyah ditanya bagaimana Nabi itu di rumah, kata Siti Aisyah seperti orang biasa. Nabi di masjid, seperti guru. Nabi ketika mau berperang, seperti panglima besar. Nabi ketika di rumah, itu kata Siti Aisyah seperti orang biasa. Kami bercanda, kami tertawa, biasa. Itulah akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Cuma satu kata Siti Aisyah, kalau udah masuk waktu sholat, Nabi kayak nggak kenal sama kami kayak nggak kenal sama Nabi. Ya sudah, ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih didepankan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Sofiyah ini banyak ceritanya bersama Nabi. Ya. Salah satunya beliau pernah ketika nunggangi ontak bersama Nabi, ontak tersebut jatuh. Jadi Nabi pernah jatuh dari ontak sama Siti Sofiyah. Jatuh dari ontak, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terjadi apa-apa untuk keduanya. Jadi Nabi sekelas Nabi bu, itu pernah jatuh dari ontak. Sekelas Nabi. Artinya kehidupan di dunia ini tidak ada yang namanya hidup enak untuk semua orang setiap saat dia nikmat itu tidak ada. Tidak ada namanya hidup di dunia ini tidak dapat musibah cobaan. Hidup di dunia pasti ada musibah dan cobaan. Itulah dunia. Di dalam beberapa kitab tafsir disebutkan sama ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sengaja menjadikan kehidupan dunia ini banyak cobaannya biar kita ingat dengan kehidupan abadi kita nanti. Biar kita tidak lupa dengan rumah asli kita, yaitu surganya Allah Subhanahu. Kalau hidup di dunia enak terus, itu orang akan lupa dengan rumah aslinya. Oleh karena itu, Allah jadikan kehidupan dunia berputar. Hari ini senang, besok dia tidak senang. Hari ini sehat, besok dia sakit. Hari ini rezekinya lancar, besok rezekinya sulit. Begitulah kehidupan dunia. Hari ini hujan, besok kemarau. Kan begitu. Terus. Biar apa? Biar kita tidak betah di dunia ini. Sehingga apa? Sehingga kita rindu dengan kehidupan abadi. Rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah janjikan orang yang rindu dengan Allah, Allah pun akan rindu kepadanya. Tapi orang yang tidak rindu dengan Allah, tidak mau ketemu Allah, itu kata Allah, aku pun tidak mau ketemu dengannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi wajar, jangan kita heran. Kalau dengar cerita Nabi jatuh dari onta, Nabi yang Allah ciptakan muka bumi ini seisinya untuk Nabi, jatuh dari onta. Nabi sakit. Nabi terkena panah. Nabi pernah hampir diracuni. Nabi pernah terkena sihir. Semua dialami sama Nabi besar Muhammad SAW. Itu semua pertama untuk suri tauladan bagi kita. Agar kita ketika mendapatkan musibah, kita langsung gambaran kita adalah Nabi besar Muhammad SAW. Ada yang orang tuanya meninggal, Nabi dari kecil ditinggal oleh orang tuanya. Bahkan beliau lahir tidak sempat ketemu dengan bapaknya. Beliau umur 4 tahun, ibunya meninggal. Umur 6 tahun, ibu kandungnya meninggal. Yang ditinggal oleh pamannya, oleh kakeknya, Nabi pernah merasakan itu. Yang ditinggal untuk laki-laki oleh istrinya, Nabi pernah ditinggal oleh istrinya. Yang ditinggal oleh anaknya, Nabi pernah. Bahkan semua putra-putri Nabi itu meninggal di zaman Nabi besar Muhammad SAW, kecuali satu, Siti Fatimah. Istri Nabi, putri Nabi ada 4. 3 itu Nabi yang masuk ke liang kubur. Putra Nabi ada 3. 3-tiganya Nabi yang menguburkannya. Nah, jadi semua itu dirasakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan untuk kita. Sehingga ketika kita mendapatkan salah satu musibah dari itu semua, ada contohnya pada Nabi besar Muhammad
Kayak Allah katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Nabi besar Muhammad SAW, untuk kalian semua, baik laki-laki atau perempuan, untuk kalian baik statusnya pejabat, statusnya pengajar, statusnya kepala rumah tangga biasa, ibu rumah tangga, ada suri tauladan pada diri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi tidak usah cari jauh-jauh untuk jadikan panutan. Di depan kita ada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan habis ketika kita mempelajari jalan hidup Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Sofiyah meninggal di tahun 60 Hijriah. Beliau meninggal di tahun 60 Hijriah, berarti setelah Nabi Muhammad SAW meninggal 40 tahun. Jadi istri-istri Nabi ini luar biasa sabarnya mereka. Dan beliau Siti Sofiyah ketika dinikahi oleh Nabi besar Muhammad SAW umurnya baru 17 tahun. Tapi statusnya sudah janda. Karena kita pernah sebutkan semua istri Nabi janda kecuali satu, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi masih muda, umurnya 17 tahun. Beliau sendiri yang mengatakan, aku pas dinikahi sama Nabi umurku 17 tahun. Beliau dinikahi sama Nabi mungkin 4 tahun sebelum Nabi meninggal dunia. Berarti ketika meninggal umur beliau kurang lebih 61 tahun. Umur Siti Sofiyah ketika meninggal kurang lebih 61 tahun. Pas ditinggal sama Nabi umurnya kurang lebih 21 tahun. Jadi pas ditinggal sama Nabi masih muda, 21 tahun. Cuman karena mereka istri orang termulia, mereka memiliki sifat-sifat yang mulia, salah satunya mereka sangat penyabar. Sabar, terus mereka berjalan, berdakwah, beliau juga mengajar setelah Nabi meninggal dunia. Beliau meninggal tahun tadi 60 Hijriah dan dikuburkan di Baqi, komplek pemakaman di samping Masjid Nabawi. Di situ ada satu peta, terkumpul di situ istri-istri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Siti Sofiyah radhiyallahu taala anha, dan mendapatkan keberkahan dari semua istri-istri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Berarti ibu kurang 2 lagi istri Nabi. Ini yang ke-9, berarti yang ke-10 dan yang ke-11. Insyaallah kita bisa melanjutkan kajian kita di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi taufik hidayahnya, sehingga kita bisa menghadiri tempat-tempat baik, kita bisa mendekatkan lebih diri kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat, تقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.